Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum perkenalkan, nama aku Sabrina Khaninur Arif, bisa panggil Nora, Tekum 25 Lampung, dengan NIM 21120125130096. Di sini aku akan mendemonstrasikan program tugas akhir praktikum pemrograman dasar dengan bahasa pemrograman PHP. Dan tugas kali ini yang aku buat yaitu suatu program yang berjudul SetScraper. Jadi SetScraper ini adalah program citasi generator yang bisa membuat berbagai jenis citasi dalam berbagai gaya seperti gaya IEEE, APA, MLA, Chicago, Harvard, AMA, CSE, dan Blue Book. Dan kita bisa membuat citasi di sini dan juga bisa mengkonversi citasi. Oke. Jadi ini untuk homepage-nya. Di sini ada sidebar juga yang bisa kita tutup. Lalu jika tombol Citate Now ini kita klik, maka akan direct ke Citate Tools yang di sebelah sini. Dan ini Citate Tools ini yang berisi penjelasan mengenai Create Citation ini fungsinya adalah apa. Jadi di sini dijelaskan bahwa Create Citation adalah tool yang didesain untuk membantu pengguna bergenerate academic referensi dan seterusnya. Lalu juga di Convert Citation di sini juga dijelaskan bahwa Convert Citation allows user to transform any existing citation dan seterusnya. Dan di sini jika kita klik tombol Create Citation maka akan direct ke submenunya yang berjudul Create Citation. Di sini kita coba bikin citasi, misalnya di sini kita coba bikin citasi, misal namanya Agatha Christie. Lalu judul artikelnya misal lalu nama jurnalnya, volumenya volume 20, edisi ke-1, halamannya ada, dan tahunnya misalnya kita buat dan ini jadi ini nama penulis, ini nama judul artikel, ini judul jurnal, volume, nomor atau edisi, halaman, dan tahun terbit. Di sini kita juga bisa menambahkan link jika jurnalnya tersedia secara online. Namun karena berhubung jurnalnya tersedia secara fisik, maka kita lewatkan saja step yang ini. Kita langsung convert atau langsung buat citasi dalam bentuk misalnya MLA. Lalu langsung dibuat, ini ada Agatha Christie, titik the introduction, nemesis, dan seterusnya. Ini bisa kita langsung buka saja, dan semua citasi yang sudah kita buat itu akan otomatis terstore atau tersimpan di history seperti ini. Itu sudah ada historinya. Di sini juga dijelaskan kita convert ke MLA pada tanggal 3 Desember 2025. Lalu ada ini kita menggunakan Create Tools, dan ini adalah citasi yang barusan kita buat. Dan di sini juga menggunakan konsep stack dan queue, di mana konsep stack itu yang last in first out itu digunakan pada ini latest. Jadi yang barusan masuk maka akan dipick keluar. Dan all di situ menggunakan konsep queue atau first in first out, dimana di sini yang paling lama yaitu Sir Arthur Conan Doyle, The Basket Case, The Final Problem. Ini juga bisa kita hapus citasi, misal kita ingin menghapus citasi dari story maka bisa kita hapus. Nah, lalu juga misalnya bingung apa sih bedanya gaya citasi IEE sama MLA, apa sih bedanya Chicago sama Blue Book.
itu kita bisa mencari informasi terkait gaya citasi di menu About. Jadi di sini ada berbagai informasi mengenai IE, misalnya IE itu Institute of Electrical and Electronics Engineers yang bisa dipakai di bidang teknik, lalu juga ada APA atau American Psychological Association, dan seterusnya seperti MLA, Chicago, Harvard, MAA yang bisa dipakai di bidang kesehatan, lalu juga ada Council of Science Editors yang bisa dipakai di bidang kimia, biologi, dan ilmu alam, serta Blue Book yang bisa dipakai di bidang hukum. Seperti itu. Lalu di sini ada menu konversi. Jadi ini adalah menu untuk mengkonversi citasi yang sudah kita buat. Misalnya tadi kita sudah membuat citasi ini, ya kan? Lalu kita ingin convert ke kita ingin konversi ke misal ke APA, ya, kita kopas lalu kita ikuti format di atas ini. Jadi misal author, ini author kita ikuti saja ya. Ini sudah kita uruti sesuai nama penulis, lalu judul artikel, judul jurnal, volume, edisi, halaman, hingga tahun terbit. Kita tinggal klik saja tombol convert, maka akan langsung terconvert. Dan ini juga akan tersimpan di history dengan tulisan convert. Jadi tadi emailnya kita convert ke APA dan menghasilkan seperti ini. Gitu. Dan juga bisa kita hapus, misalnya kita ingin menghapus. Dan kita bisa mengisi bookmark. Jadi di sini kita bisa mengisi, misal kita mau menyimpan citasi yang tadi, kita langsung simpan saja di sini, kita add dan akan langsung tersimpan di bookmarks. Terus kita langsung saja ya, kita ke bagian codingannya. Di sini aku hampir memakai semua modul. Contohnya pada modul pertama itu di function ini ada deklarasi array ya. Di sini kita membuat array mulai dari IEEE, APA, MLA, Chicago, Harvard, AMA, CSE, Blue Book. Dan di sini untuk modul kedua itu conditional atau pengkondisian, itu sebenarnya hampir di semua itu ada. Jadi kita random aja, misalnya di sini ini ada if else nih. Ini jika if autornya kosong atau titelnya kosong atau jurnalnya kosong atau tahunnya kosong, maka outputnya akan error dan mengeluarkan pesan author paper title. Itu harus diperlukan. Jadi kita tidak bisa mengosongkan keempat kolom di situ. Itu untuk pengkondisian. Lalu untuk loops itu ada di sini. Jadi di for each. Di si for each ini kita ngeloop. Jadi misalnya kita sudah mengstore atau menyimpan suatu citasi, maka akan terus jalan, jadi tidak langsung berhenti, sehingga seluruh citasi yang sudah kita buat itu terus disimpan situ dan kita tidak perlu menulis kode lagi untuk menyimpan kode tersebut, menyimpan citasi tersebut, Lalu untuk modul keempat yaitu function dan method, itu ada di function juga. Function di sini ya. Sini ada function untuk format IEEE, juga ada function untuk format APA dan seterusnya. Jadi ini untuk mendeklarasikan dan menjelaskan dan menyusun ulang format yang sudah dimasukkan tadi oleh user, seperti itu. Lalu untuk modul kelima yaitu class, itu tetap ada di file yang sama. Kita scroll ke bawah ke line sebelum 300.
Nah, di sini ini merupakan kelas, dan untuk modul 7, modul 6 yaitu encapsulation, ini ada di mana di sini menggunakan private string style, encapsulation private ya. Dan untuk modul ke-7 yang tadi stack dan queue itu ada di function juga. Nah, di sini ini menggunakan fungsi push to stack. Nah, artinya kita nge-push stack. Dan juga ada get latest from stack. Ini untuk mendapatkan tadi data yang paling baru. Dan ini operasi queue, enqueue, dequeue, dan get next from queue. Itu untuk modul 7. Dan untuk modul 8 yang merupakan graphical user interface, ini ada di seluruh interface dari program itu sendiri. Di sini di styles.css sudah, ini merupakan kode dari guanya sendiri. Mungkin sekian terkait penjelasan dan demonstrasi program site scripter dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam.